Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, berjumpa lagi dengan saya Etika Safitri. Saat ini saya sudah berada di Kabupaten Kepahyang. Di Info Desa kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Desa Pulau Geto Baru yang menerapkan pertaniannya menggunakan sistem tumpang sari. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Ikuti saya di Info Desa TVRI Bengkulu. Pulau Geto Baru adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Desa ini berdiri pada tahun 2008 sebagai hasil dari pemekaran Desa Pulau Geto. Terletak di ketinggian 750 hingga 800 meter di atas permukaan laut, membuat Desa Pulau Geto berudara sejuk. Kondisi ini dimanfaatkan sebagian besar penduduknya untuk memilih bermata pencaharian sebagai petani sayur. Kalau di Desa Pulau Geto Baru khususnya, pertaniannya itu yang pertama tanaman hijau. Tanaman hijau dalam bentuk misalnya jagung, terus tomat, ada cabai juga, ada timun dan lain-lainnya. Padi juga. Di desa ini, pertanian padi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya. Namun, ada satu masalah yang dihadapi oleh para petani di sini, yaitu terbatasnya pasokan air untuk lahan persawahan. Sumber air dari pegunungan tidak dapat mencukupi kebutuhan air persawahan di Desa Pulau Geto Baru dan beberapa desa sekitar. Akibatnya, petani hanya bisa menanam padi 1 kali dalam 1 tahun dengan mengadopsi sistem pembagian air irigasi secara bergilir. Ya, memang irigasinya bagus, Pak. Cuman airnya dari atas, dari pegunungan itu memang kecil, Pak. Kalau mau diserentakkan tidak cukup air, Pak. Jadi terpaksa digilirkan, bergiliran seperti itu, Pak. Pakai termen gitu. Ketika air tidak tersedia untuk lahan padi, para petani memilih memanfaatkan lahan mereka dengan menanam sayur dan palawija, menerapkan sistem pertanian tumpang sari. Dulu ya padi semua kan, setelah melihat air kekurangan terus, jadi dibuatlah termen, bisa tanam palawija. Jadi sebelum panen padi, kita tanam palawija untuk modal tanam padi. Di tengah keterbatasan, petani di Desa Pulau Geto Baru menunjukkan semangat dan kreativitas dalam bertani. Sistem pertanian tumpang sari adalah contoh bagaimana mereka mengatasi tantangan alam dengan cara yang inovatif dan penuh harapan. Karena keterbatasan pasokan air, jadwal penanaman disesuaikan dengan sistem pembagian waktu pengairan yang telah disepakati masyarakat. Ketika musim padi selesai, para pemilik lahan atau penggarap akan menanam tanaman lain, di antaranya jagung, tomat, cabai, kacang tanah, dan mentimun. Ini di desa kita ini Pulau Geto Baru, ini sistem untuk tanaman palawijanya itu pakai termen, Pak. Itu kita tanam padi, setelah itu baru ke palawija. Palawija bermacam-macam, ada cabai, ada jagung,
tomat, dan yang lainnya, Pak. Sistem tumpang sari memang membantu para petani memanfaatkan lahannya secara maksimal. Namun, bukan berarti tanpa tantangan. Mereka harus pintar mengatur waktu penanaman dan pemeliharaan tanaman agar tidak saling mengganggu satu sama lain. Tanaman yang ditanam biasanya kalau di lahan persawahan ini yang diprioritaskan ini sejenis tanaman cabai, Pak. Jadi tanaman cabai ini ditumpang sarikan juga dengan tanaman-tanaman lain, Pak. Sepertinya misalnya ini tomat, Pak. Ada juga yang di antara bedeng dengan bedengnya itu ditanami kacang tanah, terus ada juga jagung. Namun penanaman jagung ini kalau sistemnya tumpang sari tidak serapat kita fokus tanam jagung, Pak. Beda dia, Pak. Agak jarang dia. Biasanya kalau tanaman itu yang serentak itu sampai 4 macam, Pak. Namun kalau sampai habis masa panennya atau tukar tanaman baru itu sampai 7 macam pernah itu, Pak. Contohnya sekarang ini kan, Pak, ini cabai yang ditanam. Nah, ditumpang sarikan dengan tomat, terong, ada juga cabai rawit, Pak. Nah, sementara ini kacang tanah baru ditanam, Pak, baru mau tumbuh ini. Sementara jagungnya juga sudah tumbuh. Namun nanti kan sudah jelas kacang tanah ini panennya kan sekali, Pak. Jadi lebih cepat habis kacang tanahnya. Cabainya masih ada. Biasanya kembali ditanami kacang tanah, Pak. Ya, biasanya yang duluan panen itu ya tentu tanaman prioritas, Pak. Seperti cabai. Namun cabai ini kan panennya nggak sekali, Pak. Jadi masa panennya panjang. Beda dengan kacang tanah. Mungkin dia belakangan panennya. Cabainya panen duluan. Namun kacang tanah ini kan sekali panen kan selesai dia. Jadi cabainya masih tetap panen. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sistem pemupukan di lahan tumpang sari memerlukan perencanaan yang matang, baik dari segi jenis pupuk, waktu pemberian, serta pengelolaan nutrisi yang seimbang antara tanaman yang berbeda. Kunci utama adalah memahami kebutuhan masing-masing tanaman, menjaga keseimbangan unsur hara tanah, serta menggunakan pupuk dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Nah, kalau sistem pemupukan tergantung dengan umur tanamannya, Pak. Contoh kan, Pak, kita tanam ini cabai. Cabai ini kan sudah mulai tahap ke pembungaan. Sudah jelas kita fokusnya pupuknya ke arah buah, Pak. Nah, sementara ada cabai rawit ini kan masih kecil. Berarti kita fokus ke batang dan daun pupuknya. Jadi beda dia, Pak, tergantung dengan kebutuhan tanaman, Pak. Pemupukan ini tergantung juga dengan keadaan tanahnya, Pak. Kalau keadaan tanahnya sudah beberapa kali ditanam, sudah jelas tanahnya sudah agak tandus, Pak. Berarti kita lebih fokus lagi ke pupuk. Nah, sementara kalau baru habis panen padi, biasanya baru pertama kali tanam palawija, itu kan keadaan tanahnya itu masih subur, Pak. Jadi mungkin pupuknya sedikit agak berkurang gitu.
Banyak petani di daerah ini tidak memiliki lahan dan menggarap lahan pertanian orang lain dengan sistem bagi hasil. Besaran pembagian tergantung jenis tanaman dan modal yang dikeluarkan. Nah, kalau masalah bagi hasil dan pengerjaan ini saya jawab dulu masalah bagi hasil, Pak. Nah, mungkin ke pengerjaan aja. Pengerjaan ini karena penjelasannya mungkin agak singkat ini, Pak. Kalau masalah pengerjaan, bila mana kita sudah mempercayakan kepada penggarap, itu masalah pengerjaan kita tidak ambil tahu, Pak. Itu sepenuhnya tanggung jawab ke penggarap. Nah, sementara kalau untuk pembagian hasil ini juga kembali ke jenis tanamannya, Pak. Contoh, cabai. Kalau cabai ini kan, Pak, sudah jelas pengurusannya harus lebih fokus lagi. Sudah jelas juga modal yang dibutuhkan juga lebih besar, Pak. Nah, jadi pembagiannya mungkin beda dengan jagung. Kalau jagung kan modalnya nggak besar. Nah, intinya kalau cabai itu biasanya kalau pembagian hasilnya itu 1 bagian untuk pemilik lahan dan 2 bagiannya untuk penggarap. Sementara kalau jagung ini biasanya bagi 2, Pak. 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Namun selain itu juga, Pak, beda pemilik lahan, ada juga komitmennya beda juga, Pak. Tapi secara umum seperti itu, Pak. Selain air, masalah utama yang dihadapi petani di Pulau Geto adalah kesulitan akses terhadap pupuk subsidi. Pupuk sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Namun, para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi, sehingga harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk modal bercocok tanam. Rata-rata petani di sini masih sangat tergantung dan masih sangat berharap dengan pupuk subsidi, Pak. Nah, sementara untuk mendapatkan pupuk subsidi ini, kadang-kadang ada banyak sekali petani itu yang tidak bisa mengambil pupuk subsidi, Pak, karena mungkin kendalanya tidak tercantum dalam kelompok tani, Pak. Nah, ukuran untuk mengambil pupuk subsidi ini nanti biasanya kita bawa KTP, Pak. Ada petani ini yang KTP-nya bisa ngambil pupuk subsidi. Ada juga yang di-scan nggak bisa kayak gitu. Padahal dia petani yang sangat membutuhkan. Namun ada juga yang sebenarnya mereka ini tidak membutuhkan pupuk. Namun mereka bisa mengambil pupuk subsidi, Pak. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Nah, sampai saat ini juga saya selaku pemerintahan desa atau kepala desa, saya juga bingung. Kalau kami lihat di daerah-daerah lain itu pupuk banyak. Nah, cuman kalau di daerah kami agak terbatas sifatnya kalau mau beli pupuk. Terkadang
kadang kan gini, mereka selaku petani ini kan tidak bisa disamakan soal keuangannya. Terkadang pas mau beli pupuk, pas uang mereka ada, pupuknya nggak ready. Ketika uangnya tidak ada, pupuknya ada. Jadi kan mereka istilahnya bingung juga dan kesusahan juga ketika tanaman mereka tidak dipupuk, minimal kan hasilnya juga kurang. Ya untuk kedepannya, untuk panennya gitu kan. Cuman harapan kami ke depannya, terkhusus untuk Dinas Pertanian ataupun yang lainnya, cobalah pupuk itu disiapkan semacam yang namanya kebutuhan masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kalau bisa mereka memang mempunyai stok yang banyak. Dalam arti ketika mau membeli pupuk, ya pupuknya ready gitu kan. Nah jadi, dan satu hal lagi yang paling penting itu pertama tadi yaitu pupuk, yang kedua hasil tanaman mereka juga untuk di pasar itu ya harus naik gitu kan, untuk di tingkat. Meski menghadapi berbagai tantangan, semangat para petani di Pulau Getobaru tidak pernah padam. Mereka berharap ada solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah air dan pupuk, agar meningkatkan hasil pertanian dan petani bisa lebih sejahtera. Kalau harapan untuk masyarakat desa Pulau Geto, jangan malas. Teruslah berusaha kalau memang kita mau layak hidupnya. Harap kita hanya bisa berdoa, berusaha dan berjuang. Kalau cuma berdoa, nggak berusaha kan nggak akan terjadi. Istilahnya ekonominya akan bagus gitu kan. Apa yang kita mau nggak akan dapat gitu. Yang pastinya jangan malas, itu harapan saya. Ketika kita rajin bertani, walaupun kita sering gagal, kita coba dan coba lagi, insya Allah Allah akan kasih rezeki buat kita. Pemirsa, di Info Desa kali ini dapat kita informasikan bahwa menanam atau bercocok tanam tidak hanya bisa dilakukan di lahan, tapi bisa dilakukan di pekarangan rumah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Akhirnya saya Tika Safitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Info Desa edisi selanjutnya.